Halo sobatku semuanya, orang salam menuju zaman mata kerina. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Jadi saya baru lihat video yang dikirim sama bapak. Video gubuknya terbakar. Apa salahnya orang tua aku gitu kan? Secara dia kehilangan gitu. Berapa kali dia kemalingan. Berapa kali barang-barangnya hilang di gubuk itu, dia tidak pernah ada dendam gitu. Dia tidak pernah misalnya dicari tahu orang yang harus dapat, pokoknya marah gitu, tidak. Bapak hanya selalu bilang, ya sudah nggak apa-apa, nanti kalau ada uang beli lagi, mungkin dia lebih butuh dari kita. Selalu begitu bahasanya. Tapi orang ini kenapa jahat kali kan? Awalnya bapak masih menghibur diri, mungkin iya aku ada ngidupin api apa ya, lupa mematikan, aja bisa kebakar katanya. Dia menghibur diri, justru dia biar semuanya pun nggak ikut emosi gitu kan. Siapa yang nggak emosi begitu? Karena kata bapak, ada juga kata bapak, terakhir maling itu kan pintu jendela itu diikat pakai tali yang besar gitu kan. Jadi mereka itu membukanya itu dengan cara dibakar talinya itu gitu. Jadi bapak bilang mungkin dia juga mau masuknya dengan seperti itu, katanya dibakarnya tali itu. Mungkin apinya terus hidup kan. Pas di atas jendela itu tempat baju-baju mama, kain-kain gantung gitu. Jadi mungkin dia nggak sengaja membakarnya itu, katanya, makanya kebakar. Bapak masih bisa sih ngomong seperti itu. Tapi siapa sih yang nggak sakit hati orang tuanya begitu kan? Cuma di depan mama sama bapak aku nggak berani seperti ini. Takutnya mereka pun ikut sedih, malah seharusnya kami yang menghibur mereka ya kan. Kenapa gitu? Kenapa harus dibakar kan? Cuman banyak yang bilang, orang-orang situ juga suruh bapak laporkan gitu kan, selidiki, biar jangan orang ini kebiasaan gitu. Itu memang dianya itu sudah luar biasa gitu kan. Dia menganggap kita itu seujung kuku dia pun tidak gitu. Dia menganggap kita itu, ya itu udah pasti dia menganggap sepele gitu kan. Kok tidak akan berani berbuat apa-apa. Nah, dia udah menganggap seperti itu. Karena udah berapa kali pun dia mengambil barang bapak, ya bapak itu nggak pernah bertindak ya, karena bapak bilang udahlah, biar aja, nanti juga kalau ada rezeki kita beli lagi, mungkin dia lebih butuh begitu terus bahasanya. Ini dibakar sama dia pun bapak masih bisa gitu kan, dia berpikir positif lah dia gitu. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia mau ngambil lagi ke dalam, dibuka tali itu dengan cara dibakar itu, kayak kemarin. Dilemparkannya apinya mungkin tak kemarin, tahu hidup di talinya itu sampai ke kain-kain, soalnya memang di dekat tali itu ada kain gantung kata bapak. Masih juga dia berpikir seperti itu. Cuman serba salah kalau di sini. Kalau kita mau melalui polisi, lapor polis, ya semua dilasari dengan uang. Kita harus ada duit juga, kasih saya biar polisinya bertindak. Kita sebenarnya kita ini ada dugaan gitu kan, cuman kita tidak ada bukti. Bapak ini dia malas, malas juga dia mencari bukti, malas juga dia mencari tahu. Karena seandainya ada bukti bahwasannya tahu siapa orangnya, pasti walaupun bapak nanti dia bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan nanti aku, belum tentu yang lain bisa mengendalikannya, katanya. Seperti kami lah, anak-anaknya bapak si Japran atau bapak si Cica, adik-adiknya Pak Tengah Milala, Pak Tengah Metesa, dan yang lain-lainnya ini,
Ya siapa yang nggak sakit hati begitukan ya kan. Takutnya nanti yang lainnya malah bertindak karena emosi, malah kita yang kena imbasnya. Entah nanti kita babak belur orang itu, entah sampai bawa senjata tajam, yang ada nanti salah satu dari kita yang masuk ke jeruji besi karena sudah menghilangkan nyawa orang katanya. Jadi sudahlah, tidak usah dicari tahu, tidak usah cari-cari buktinya apa, biarkan saja. Nanti pasti ada balasannya tersendiri untuk dia. Masih bisa bapak itu ngomong seperti itu. Kita sebagai anak, siapa sih yang gak sedih kan? Siapa yang gak sedih kayak gitu coba? Membuat pondok itu pun bapak itu perjuangan loh. Soalnya kan dia bukannya karena ada uangnya gitu, bukan karena banyak uangnya bikin pondok segala macam. Di ladang dia ngambil bekas-bekas dari pondok pondok lama, beli pakunya pun dia kemarin tuh susahnya untuk membangun pondok itu. Beli pakunya pun dia susah, dibakar, tinggal abu. Yang di desa pun nggak selesai, nengok videonya nggak kuat, sisa. Jadi kali aku bayangkan wajah mama sama bapakku. Cuman nanti sisa kalau ke rumah bapak sama mama berusaha tegar, gak pernah seperti ini. Udahlah mak, udahlah pak, ikhlaskan, ku bilang. Nanti pasti ada jawabannya semuanya. Cuman aku sendiri agak kuat, kesal. Bukannya dendam ya kan, kita gak dendam, cuman saya itu, ibu kenapa harus dibakar begitu kan, kenapa harus dibakar habis semuanya. Cuman karena bapak bilang tadi, memang itu udah pasti yang membakar itu yang maling kemarin, mengambil barang kemarin, karena ada beberapa barang bapak di situ yang tidak nampak mayatnya. Nah, tidak nampak sisa-sisa bakarnya gitulah, seperti parang bapak yang panjang, seperti ada parang bapak yang panjang 2 di gubuk itu gitu. Ada juga yang lainnya lah gitu yang berbentuk besi. Kalau besi dibakar kan dia tidak hangus sobatku, karena ada juga parang mama yang kecil yang dia biasa pakai untuk masak, itu ada gitu sisa-sisanya, piring-piringnya juga yang milamin, yang sama apa tadi yang saya lihat itu masih ada bangke-bangkainya gitu lah, nggak terbakar semua yang besi-besi itu. Jadi yang bagus-bagusnya itu sudah tidak ada. Nah itu udah pasti dibawanya. Cuman itulah bapak ini bisa bilang udahlah, nggak usah diperpanjang, biarkanlah, nggak usah dicari tahu orangnya siapa, daripada nanti kita sendiri yang nggak tenang, yang ada nanti kita salah satu yang masuk penjara katanya seperti itu. Jadi itulah, mohon doanya lah buat semuanya, semoga bapak sama mamaku selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke lah sahabatku, sampai sini aja video kita hari ini. Buat yang membakar gubuk mamaku bersama bapakku, terima kasih banyak.